Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan bahas lagi lebih detail dan lebih teknis lagi terkait dengan monitoring kualitas ini, yaitu tentang mekanisme kegiatannya. Kita akan bahas tahap demi tahap kegiatan monitoring kualitas yang dilaksanakan nanti di lapangan oleh pengumpul data dan oleh Korkap. Mekanisme pelaksanaan monitoring kualitas sebelumnya sudah kita bahas, terbagi menjadi 6 lingkup, dan lingkup yang kelima inilah apa yang akan dilaksanakan oleh teman-teman di lapangan, yaitu pemeriksaan dan perbaikan data di kelurahan, kemudian pemeriksaan dan perbaikan hasil konfirmasi data lapangan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Korkap. Maka tahapan pelaksanaan monitoring kualitas di lapangan kita bagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah persiapan petugas, itu dilakukan oleh koordinator kabupaten atau kota. Kemudian koordinasi di lapangan itu dilaksanakan oleh petugas pengumpul data ke kecamatan dan ke kantor desa atau kelurahan. Kemudian pemeriksaan dan perbaikan data di kantor desa atau kelurahan juga dilakukan oleh pengumpul data. Serta yang terakhir adalah pemadanan data hasil perbaikan di Dinas Dukcapil oleh Korkap. Yang pertama adalah tahap persiapan petugas. Tahap persiapan petugas dilakukan oleh Korkap yang pertama dengan membagi wilayah kerja setiap petugas pengumpul data, di mana ditugaskan di kecamatan mana dan desa mana saja. Kemudian penyiapan legalitas petugas, yaitu surat tugas ID card, kemudian surat perizinan kegiatan yang akan dibawa oleh petugas pengumpul data untuk ditujukan ke kecamatan ataupun ke kantor desa dan kelurahan. Kemudian distribusi data perilis awal cetak ini akan diserahkan kepada perangkat desa atau kelurahan pada saat koordinasi untuk diidentifikasi keberadaannya dan dikonfirmasi data NIK-nya. Kemudian yang kelima adalah pembuatan user login aplikasi petugas pengumpul data, ini melalui web yang dilakukan oleh Korkap. Maka pastikan Korkap memahami proses ini, karena ini sangat penting sehingga tidak terjadi nanti kesalahan dalam teknis pelaksanaannya karena user login yang salah. Kemudian distribusi atau publish perilis awal melalui web ke petugas lapangan yang akan mendownloadnya nanti melalui perangkat Androidnya. Tahap yang kedua adalah koordinasi. Koordinasi di lapangan dilakukan oleh pengumpul data. Koordinasi ini dilakukan oleh pengumpul data, mereka berkoordinasi ke kantor kecamatan dan ke kantor desa. Koordinasi ke kantor kecamatan adalah dalam rangka untuk perizinan dan juga minta dukungan dari kecamatan agar mengkomunikasikan kegiatan ini ke setiap desa dan kelurahan, bahkan meminta nanti memonitoring pelaksanaannya sehingga proses di lapangan bisa berjalan lancar dan setiap desa dan kelurahan nanti berpartisipasi aktif dalam membantu kegiatan ini. Kemudian koordinasi yang kedua adalah ke kantor desa atau kelurahan. Kantor desa atau kelurahan adalah objek utama dari kegiatan kita. Dalam koordinasi tersebut, petugas pengumpul data akan menjelaskan maksud, tujuan serta mekanisme pekerjaan secara umum sehingga perangkat desa dan kelurahan memahami betapa pentingnya kegiatan ini. Kemudian yang kedua adalah menyerahkan cetak data perilis awal untuk kemudian diidentifikasi oleh perangkat desa atau petugas yang ditunjuk. Jadi petugas pengumpul data pada saat koordinasi ini akan menjelaskan mekanisme identifikasinya, identifikasi data perilis awal yang akan dilakukan oleh petugas dari desa atau kelurahan. Kenapa mereka yang melaksanakan? Karena mereka lah pihak yang paling mengerti masalah data dan informasi tentang warganya. Yang hasil identifikasi itu kemudian menjadi bahan perbaikan data oleh petugas pengumpul data. Jadi yang harus disampaikan oleh petugas pengumpul data ke desa atau kelurahan bahwa kami diberikan tugas untuk memperbaiki data penerima atau calon penerima bantuan sosial yang tidak valid
atau tidak padan ini berdasarkan informasi dan data yang diserahkan dan disediakan oleh desa atau kelurahan. Kemudian jangan lupa untuk minta agar disediakan dokumen kependudukan, yaitu kartu keluarga atau dokumen lain yang dilegislasi oleh desa untuk mengkonfirmasi data yang kita perbaiki. Kemudian yang penting adalah menjadwalkan pelaksanaan pemeriksaan data berlis di kantor desa atau kelurahan. Artinya mengambil hasil identifikasi yang sudah dilakukan oleh petugas desa dan mengambil dokumen yang sudah disiapkan oleh petugas desa. Ini ilustrasi koordinasi yang akan dilakukan oleh petugas kita. Petugas datang ke kantor desa menanyakan adakah database kependudukan di desa tersebut, yang sebagian besar pasti ada, baik itu SIAK, sistem informasi administrasi kependudukan, atau sistem database yang lain di kelurahan, di mana di masing-masing kabupaten berbeda, ada nomor induk kependudukan NIP atau yang lainnya. Kemudian petugas juga menyerahkan print out prelis awal kepada pihak desa atau kelurahan. Kita meminta print out prelis awal ini agar diidentifikasi keberadaannya di dalam database kependudukan. Apakah orang-orang yang ada dalam print out prelis awal ini ada dan teridentifikasi? Kalau namanya salah bisa diperbaiki, yang penting teridentifikasi bahwa yang dimaksud dengan nama ini adalah si A atau si B. Kemudian data yang sudah teridentifikasi tadi dikeluarkan dari database kependudukan, kemudian dari setiap data itu kemudian minta dilengkapi dokumen kependudukan resminya berupa kartu keluarga atau dokumen lain yang dilegislasi melalui surat keterangan oleh desa atau kelurahan. Ini adalah print out cetak print prelis awal yang juga akan menjadi lampiran berita acara di desa. Ada 4 informasi. Yang pertama, informasi tentang lokasi. Jadi jangan sampai salah membawa prelis cetaknya, harus sesuai dengan desa yang dituju. Apabila nanti ternyata desa ini sudah mekar, misalnya desa Banjar Kulon mekar menjadi Banjar Kulon 1 dan Banjar Kulon 2, maka prelis Banjar Kulon ini dibawa ke dua kelurahan atau desa untuk diidentifikasi keberadaan dari prelis ini, apakah dia masuk ke desa Banjar Kulon 1 atau desa Banjar Kulon 2, dan di Androidnya diinput ke dalam data di desa Banjar Kulon saja, karena dalam database kita baru ada desa Banjar Kulon, belum ada Banjar Kulon 1 dan Banjar Kulon 2. Kemudian ada 3 blok dari tabel prelis awal kita. Pertama, identitas rumah tangga prelis. Ini untuk mengidentifikasi keberadaan rumah tangga prelis itu. Kemudian ada blok kuning, ini adalah anggota rumah tangga prelis yang akan diperiksa. Kemudian ini adalah hasil konfirmasi dari keberadaan dokumen atau data dari rumah tangga prelis tersebut. Contohnya adalah Selamat. Ini adalah anggota rumah tangga yang belum padan, NIK-nya yang akan kita perbaiki. Selamat ini adalah Selamat yang kepala rumah tangganya bernama Sutarto Tarsim dan anggota rumah tangga lain bernama Tusiah dan Supriyanti. Jadi mungkin Selamat yang menjadi anggota keluarganya Pak Sutarto ini adalah Selamat Marianto namanya, bukan Selamat yang lain. Sehingga sampaikan kepada petugas desa atau kelurahan untuk mengidentifikasi Selamat ini dengan melihat informasi yang ada di sini, ya. Kemudian ketika ternyata Selamat itu ada terkonfirmasi, maka ditulis informasi di sini. Atau ketika ternyata Selamat itu tidak ada atau meninggal, maka tuliskan tidak terkonfirmasi dengan kode di sini, bisa dicentang ataupun ditulis kode alasannya. Ini keterangan dari cetak prelis awal, bisa dibaca sendiri. Kemudian tahap yang ketiga yang
paling penting adalah yang sangat